Lupa sapa salam. Lagi ya. Ntar. Husnul malas amat sih dia. Mami jongkok. Lama mah. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Siang, Bu. Baik, Ibu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu untuk memulai pembelajarannya. Yang mimpin, ada yang mau? Ada yang mau mimpin doa? Nisa, Bu. Oke, Nisa Malia boleh. Baik, teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang bagian absensi. Kira-kira ada yang nggak masuk hari ini? Hasan, Bu. Hasan. Siapa lagi? Rona, Bu Rona. Oke, karena takutnya banyak yang nggak masuk atau izin, sakit, dan lain-lain. Absensi nanti kalian tulis tangan atau kalian list siapa aja yang nggak masuk, siapa aja yang hadir. Ntar kirim ke grup ya. Oke. Ibu mau share screen dulu, teman-teman. Minggu ini kita memasuki materi penggunaan properti dalam pendukung tari. Ada yang tahu nggak sih penggunaan properti dalam pendukung tari itu seperti apa? Ada yang tahu anak-anak? Waduh, ini pada kemana ini ya anak-anak semuanya ini pada nggak menjawab? Ya, Bu. Delay ya kalian. Oke, dilanjut aja. Penggunaan properti dalam pendukung tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan tarian. Nah, kemudian, apa itu fungsi properti tari? Ada yang tahu? Apa sih fungsi properti tari? Ani tahu? Biar bagus, Bu, tariannya, Bu. Biar bagus, oke. Nah, fungsi properti tari itu terbagi menjadi 3. Ada penggambaran tema tarian, memperjelas gerakan dan karakter, dan menambah keindahan alam. Sorry, salah. Menambah keindahan gerak. Nah, penggambaran tema tarian di sini, sebuah tarian dapat digambarkan dengan jelas. Terlebih, tari tradisional yang ada di Indonesia ini cukup banyak ya tariannya. Jadi bisa membedakan tarian satu dengan yang lainnya. Kemudian memperjelas gerakan dan
karakter. Adanya alat pelengkap sebuah properti untuk mendukung tarian ini memperlihatkan karakter dan gerakan penari dengan jelas, baik perempuan maupun laki-laki gitu. Jadi untuk menonjolkan sebuah inti dari isi karya yang akan kalian buat nantinya. Kemudian ada menambah keindahan gerak. Menggunakan properti tari secara tidak langsung menambah keindahan penampilan tari yang akan dimainkan. Kemudian juga sebagai penunjang nilai-nilai keindahan tari. Sampai sini paham? Ya, Bu. Oke. Nah, ada dua jenis properti tari. Set property dan hand property. Set property sendiri media atau alat yang digunakan pada panggung. Biasanya berupa alat-alat yang mendukung pada sistem suatu pertunjukan. Nah, contohnya itu ada panggung, ada lighting-nya, ada set lampu, background, dan lain sebagainya. Kemudian ada hand property. Hand property itu properti yang akan kita gunakan saat menari. Misalnya selendang, keris, topeng, payung, dan lain sebagainya. Kemudian, ini ada contoh properti tari. Piring biasanya digunakan dalam tarian apa, anak-anak? Ada yang tahu? Padang, Bu. Kalau selendang biasa digunakan pada tarian? Jaipongan. Oke, benar. Nah, di sini ada contoh-contoh properti tari, yaitu piring, ada payung, kemudian ada keris, kemudian ada panah, selendang, dan topeng. Properti ini atau benda-benda ini bisa digunakan untuk kalian menari. Tuh. Jadi apapun bendanya bisa kalian gunakan gitu untuk menari. Kemudian, ada tarian apa saja sih yang menggunakan properti tari? Tarian apa aja? Ada yang tahu Tari anak-anak? Tari Bu. Padang. Tari Padang itu menggunakan properti apa? Piring. Piring. Kalau tari Jaipong biasanya menggunakan properti apa? Ada yang tahu? Selendang. Selendang Bu. Selain tarian yang sudah disebutkan, ada yang tahu lagi? Tarian apa yang menggunakan properti tari? Tari topeng Bu, pakai topeng. Oke, kalau mangkok bisa nggak sih digunakan dalam tarian gitu? Bisa, Bu, Bisa. kayaknya. Bisa, oke. Nah, ini contoh-contohnya. Tari Gambyong. Tari Gambyong ini gambar yang sudah tertera menggunakan properti selendang. Kemudian tari piring menggunakan properti piring. Dia biasanya menggunakan piring keramik atau piring kaca ya, karena sudah jarang banget. Biasanya sih nggak ada deh kalau menggunakan piring plastik. Kemudian ada tari topeng Cirebon. Nah, ini nih yang menggunakan properti topeng, yaitu tari topeng Cirebon. Biasanya yang menggunakan yang menggunakan properti topeng itu dari Cirebon doang atau ada yang lain? Ada Bu, di Lampung juga ada. Disebutnya tarian apa? Tari topeng, kalau di sana topeng aja gitu. Soalnya emang ada satu tarian. Yang menggunakan topeng. Oke, begitu ya anak-anak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau bingung atau mau mengevaluasi gitu. Paham nggak sampai Ada sini? Bambu.
Ya, Nisa Amalia. Iya, Bu, mau nanya. Tujuan properti sebagai pendukung tari itu apa, Bu? Tujuan penggunaan properti sebagai pendukung tari itu bisa untuk menggambarkan sebuah tema tarian, terus bisa memperjelas gerakan dan karakter, eh, bisa memperjelas sebuah inti karya yang sudah kalian buat, kemudian bisa menambah keindahan geraknya gitu. Jadi kan tarian kan bisa menggunakan properti apa saja. Jadi ini bisa untuk membedakan tarian satu dengan yang lain. Gitu. Paham sampai sini, Nisa? Paham, Ibu. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang mau mengevaluasi selama pembelajaran minggu ini? Tidak ada ya, sepertinya. Ada yang ingin ditanya lagi? Atau mengevaluasi? Ibu tanya sekali lagi nih. Udah, Cukup Bu. ya? Kalau gitu. Oke. Kesimpulan. Boleh dibacakan Ani Cahyati? Ya, Bu. Kesimpulannya, properti tari sebagai alat untuk mengungkapkan sebuah tarian atau mempertegas sebuah gerakan. Kemudian jenis properti tari itu set properti dan hand properti. Set properti yaitu properti tetap atau properti pendukung yang menjadi pemanis panggung. Sedangkan hand property bisa digunakan dengan gerakan atau yang bisa dipakai saat menari. Oke. Nah, properti juga eh, emang digunakan sebagai alat mengungkapkan sebuah tarian ya teman-teman, atau mempertegas sebuah gerakan. Jangan sampai lupa. Nah, properti sendiri juga bisa menggunakan properti apa aja atau benda apa saja yang ada di sekitaran kalian. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Paham, Bu. Sebelum Ibu cukupkan ada pantun nih. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembagian tugasnya akan Ibu kirim melalui WhatsApp grup ya, anak-anak. Ya, Bu. Baik. Oke, terima kasih banyak. Ya, Bu. Selesai. Makasih. Weh, Husnul udah jalan. Jalan, Bu. Weh, Husnul di jalan tuh. Udah berangkat akhirnya. Tidak Bu, hilang nggak kembali. nyimak, Bu. Bu. Di Waduh. jalan, Bu. Bu. Husnul pacaran, waduh. Emang iya? Ini punya pacar. Samlawi apa? Kan itu sama cowok. Samlawi kali. Oh, tah nih. Mau lihat nggak Samlawi? Samlawi lagi apa? Samlawi lagi, eh, aduh. Tar. Mana sih anjir? Cara muterin kamera. Duh, lupa ingatan gue. Nyalain dulu. Tar. Nih, sama Lawi. Tah. Anjing. Samlawi. Coba di screenshot. Di screenshot. Udah belum? Belum, ya udah. Tah. Buron. Jadi buronan. Itu di kosan siapa? Kosan si Nimal. Nimalnya di kosan Mbak. Dari tadi anjir. Weh, ini loh enak loh. Kue. Dingin banget. Es kue. Es kuenya Bella. Mau. Ternyata jual es kue. Mau dong.
Makasih guys. Dadah. Dah. Husnul, boy. Jadi anak Bandung. Selama seminggu. Kok sebentar sih sampai minggu doang? Emang si Aprilnya ujiannya kapan? Dadah. Oh, ternyata masih record anjing.